Setelah kami berhasil mendapatkan testimoni dan kesaksian dari para tenaga kesehatan dengan berbeda kategori sebagai penerima insentif nakes karena sudah berkontribusi melawan pandemi dan menghadapi pandemi COVID-19, bagaimana jawaban dari pihak Kementerian Kesehatan soal isu pemotongan insentif nakes? Ikuti saya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Baik. Sehat ya? Ya. Oke, aduh terima kasih loh. Ini sudah ada Dokter Siti Nadia Tarmizi. Mungkin bisa maju sedikit dok kita. Nah ini yang jadi perhatian kita di tengah vaksin yang sedang dikejar, dikebut begitu. Yang juga masih menjadi prioritas dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah isu soal insentif nakes. Benarkah ada pemotongan insentif terhadap nakes yang menangani COVID-19? Iya, jadi kita memang sebenarnya kan regulasinya sudah jelas ya, bahwa tidak ada sebenarnya pemotongan untuk insentif nakes tersebut ya. Pemotongan itu terjadi karena kebijakan lokal ya. Nah kita tahu sebenarnya sebagian besar pemotongan insentif ini sudah diinformasikan lebih awal ya, karena itu sebenarnya internal ya, internal dari Fasiankes masing-masing ya. Kebijakan ini diambil karena mengingat bahwa dalam suatu proses pelayanan kesehatan itu kan tidak hanya misalnya dokternya saja atau perawatnya saja, tetapi ada tenaga-tenaga pendukung lainnya yang mungkin bukan medis dalam hal ini, sehingga pada waktu penyusunan awal itu dia tidak termasuk di dalam penerima ini. Jadi misalnya yang melakukan pembersihan untuk APD ataupun juga yang melakukan sterilisasi ataupun kemudian yang membersihkan ruangan itu kan juga beresiko ya tuh terpapar. Nah, tapi memang tidak masuk di dalam kategori penerima insentif. Ini yang kita coba paling tidak luruskan lah ya dok ya. Ini kan sebenarnya apresiasi kepada nakes, juga niat baik juga dari pemerintah untuk kemudian mensupport apa yang dibutuhkan nakes. Dengan insentif ini sudah menjadi angin segar, tapi kemudian ketika turun di lapangan implementasinya berbeda. Saya akan tunjukkan ke dokter atau memperdengarkan ya ke dokter. Ini kita rahasiakan identitasnya karena memang kode etik kami. Ini adalah dua tenaga kesehatan di tentu tempat berbeda dan daerah yang berbeda. Salah satunya adalah saya panggilnya Mbak Bunga ya, salah satu ini. Tidak. Jadi komunikasinya itu hanya di awal saja. Jadi dari pihak rumah sakit. Jadi dilaporkan bahwa nanti kita akan turun insentif, namun ada pemotongan setiap persen untuk yang non medis. Jadi seperti kayak security, terus bagian HR. Human resource ya, dia dapat gitu. Jadi karena mereka masuk kemudian dapat lagi dapat mungkin kayaknya hampir semua. Jadi semuanya berdapat. Di rekaman pertama tadi Bunga menjelaskan bahwa bahkan sampai bagian ke Human Resource Department-nya dapat insentif yang tadi ada pemotongan dari masing-masing vaskes dok. Di penjelasan kedua, pendek saja. Cuman selalu ada selisih dari yang pertama kita dapat 4 sekian, yang kedua kita dapat 6 sekian, dan yang terakhir kita dapat 2 sekian. Kenapa bisa sampai beda-beda gitu. Cuman kita pernah mengajukan pertanyaan itu dan jawabannya karena ada penilaian lain dari rumah sakit ya. Jadi misalnya dari kehadiran lah, dari itu adalah yang pertama Bunga. Nah ini seorang dokter spesialis. Karena saya pikir ini juga kan insentif ini kan hak kita semua sebagai tenaga kesehatan. Kita sudah berjuang, kita sudah meninggalkan semua keluarga kita dengan risiko yang cukup tinggi juga, tapi kita tidak dan cukup dihargai dengan insentif ini. Tapi ternyata kenyataannya sulit untuk mendapatkannya. Itu tadi dok mungkin dua testimoni yang sebenarnya kalau saya bisa berbagi juga agak sulit juga dok menemukan tenaga kesehatan yang mau berbagi ya, karena mereka takut begitu. Jadi ketika anggaran turun dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, lalu kemudian Kemenkes menerima, sudah tidak ada pakem-pakem memotong sama sekali. Kita sudah tegaskan ya, seharusnya tidak ada pemotongan, karena kita melihat bahwa ini kan merupakan utuh ya dari Fasiankes. Artinya kan ini sifatnya insentif. Insentif yang kita maksud ini adalah sebenarnya kan lebih pada bagaimana kita mengapresiasi, dan kita tahu tadi disampaikan juga ya dedikasi mereka meninggalkan keluarga untuk berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Artinya kalau isu tentang transparan, isu mengenai tidak ada informasi lebih lanjut, kenapa ini artinya pemotongan itu ada? Ya, ini harusnya tentunya menjadi bagian komunikasi internal dari rumah sakit. Sekarang pertanyaannya, benar nggak sih dok,
untuk tahun 2021 ini pun anggaran belum turun insentif. Sampai saat ini persetujuan untuk anggaran insentif masih dalam proses pembahasan ya. Yang untuk 2021. 2021 ya. Jadi memang belum ada yang turun, ada satupun anggaran yang turun. Dok, apakah pihak Kementerian Kesehatan mengetahui yang melakukan tadi pemotongan entah sukarela secara sukarela atau tidak? Jadi yang pasti Kementerian Kesehatan itu mendapatkan informasi di awal itu pada saat ada yang menyampaikan kepada KPK ya dalam Betul. hal ini ya. Betul. Jadi nah tentunya berdasarkan informasi ini secara internal kita melalui tentunya APIP ya kita sebut sebagai auditor pengendali internal kita ini melakukan klarifikasi kepada beberapa Fasiankes, kemudian juga menanyakan mengenai permasalahan terkait ini. Jadi hasilnya apa dok dari pembicaraan itu? ya, tadi kita sampaikan memang dikatakan ya bahwa ada beberapa yang mengatakan ada pemotongan insentif, tetapi tujuan dari pemotongan insentif itu adalah tadi ya pemerataan terutama pada petugas-petugas non kesehatan yang memang berkontribusi karena kan tidak mungkin ya dalam suatu sistem pelayanan dia itu hanya untuk sekelompok orang saja, pasti itu adalah satu keutuhan ya. Bukan karena isu yang beredar kan dok bahwa ini RS klaimnya belum selesai dari Kemenkes dan segala macam. Ini berbeda ya, Bakis. Kalau kita bicara mengenai klaim rumah sakit itu berbeda dengan insentif karena kalau insentif nakes sudah jelas ada dua mekanisme yang langsung kita dapat kita berikan dari APBN Kementerian Kesehatan dan ada satu yang melalui APBD ya. Jadi bukan alasan sudah jelas. Bukan alasan soal klaim-klaim rumah sakit yang tertunda dan lain-lain ya, begitu ya dok? Kan tidak ada hubungannya dengan insentif kalau mengenai klaim rumah sakit. Sampai saat ini kita sedang memperjuangkan ya untuk insentif nakes ini masih bisa disediakan ya. Tetapi tentunya mengenai jumlahnya, besarannya ini masih dalam proses pembahasan ya. Kita upayakan untuk bisa segera disetujui proses pembahasan anggaran ini. Terima kasih dokter, sehat selalu. Sama-sama. Kita temukan fakta berikutnya.